Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu kalam tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menjelaskan ke inti materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran saya yaitu dengan melalui metode konvensial, peserta didik dapat menyimpulkan definisi, dalil, tugas-tugas malaikat, contoh perilaku, ataupun cara mengimani beriman kepada malaikat. Pertama, saya akan menyebutkan apa sih malaikat itu. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari nur atau cahaya yang tujuan penciptaannya hanya untuk patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, apa itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan sekaligus ditunjukkan serta diterapkan oleh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Tentu saja, semua itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan nama beserta tugas para malaikat. Yang pertama, yaitu ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, ada malaikat Mikail yang tugasnya menurunkan hujan atau pemberi rizki. Yang ketiga, yaitu ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, yaitu ada malaikat Izrail yang tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, yaitu ada Munkar. Itu pun yang keenam, ada Nakir, yaitu tugasnya menanyai kita di alam kubur. Yang ketujuh, yaitu ada malaikat Raqib, mencatat amal baik. Dan yang kedelapan, ada malaikat Atid, mencatat amal buruk. Yang kesembilan, ada malaikat Malik,
yaitu penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Selanjutnya yaitu implementasi beriman kepada malaikat. Saya akan menampilkan satu gambar dan ada satu buah video ilustrasi yang telah saya ambil dari YouTube. Silahkan disimak. Kak, aku mau yang ini Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Aman. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, berhenti! Berhenti. Ya, ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Hah? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Ah, 1, 2, 3, 30. Nah, setelah kita melihat satu buah gambar dan video ilustrasi yang telah saya tampilkan tadi, dapat disimpulkan dalam gambar tadi ada dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka sedang bersedekah kepada seorang kakek-kakek yang sedang duduk di pinggir jalan. Sikap itu menunjukkan implementasi kita terhadap malaikat, yaitu dengan cara bersedekah. Tentu saja itu adalah perbuatan baik, dan tentu saja itu akan menjadi amal baik bagi diri kita. Dan tentu saja amal yang telah kita perbuat tadi akan dicatat oleh malaikat, dan tentunya oleh malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat amal baik. Nah, dalam video ilustrasinya, yaitu tadi sedang menunjukkan ada dua orang anak dan satu orang yang berperan sebagai pencuri dalam video tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya setiap apapun yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah, dan tentu saja itu akan menjadi amal kita, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Segala perbuatan kita itu selalu dicatat oleh para malaikat. Jadi senantiasa seharusnya kita selalu berbuat kebajikan dan menjauhi segala kemaksiatan. Nah, selanjutnya yaitu cara mengimaninya. Bagaimana sih? Yaitu dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita selalu beribadah kepada Allah dan selalu taat kepada Allah dan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, tentu saja itu akan menjadi diri kita sadar dengan sendirinya, yaitu bahwa kita hidup di dunia ini selalu diawasi oleh Allah dan oleh para malaikat. Tidak sedetik pun kita tidak diawasi olehnya. Maka senantiasa seperti yang tadi saya bilang, kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan agar kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Kalian sudah siap dengerin cerita Abah?
Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Raja ini memiliki istana yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Namun, belakangan ini sang raja sedang gundah gulana. Ia banyak merenung, seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Raja itu bernama Ibrahim bin Adam. Ya Allah, bukannya aku kurang bersyukur kepadamu, namun aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini. Aku ingin menyepi untuk mengabdi kepadamu. Salman! Saya, tuanku. Ada yang bisa saya kerjakan? Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku bepergian. Hah? Tuanku mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kamu siapkan saja. Oh ya Salman. Pilihkan yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan. Baik, tuanku. Demikianlah, pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya. Aneh tuanku ini. Tidak biasa-biasanya. Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana dan menyerahkan kerajaan untuk diperintah oleh Perdana Menterinya. Raja menyamar menjadi rakyat jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu. Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku. Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik Tuan, terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Sejak saat itu, sang raja menjadi tukang kebun. Pagi-pagi sekali dia sudah di kebun. Kadang mencangkul, memeriksa buah-buahan, kadang membersihkan rumput-rumput liar, kadang memberi pupuk dan lain-lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh sang raja. Pekerjaan yang betul-betul melelahkan dirinya. Namun tetap dijalaninya dengan penuh sukacita. Karena inilah yang dia inginkan, menjadi orang yang biasa saja. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Wah, kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah, ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Demikianlah, sang Raja Ibrahim bin Adam tidak berani memakan buah yang bukan miliknya. Dia tidak mau mencuri. Sampai suatu hari, sang pemilik kebun datang melihat-lihat kebunnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.
Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah, pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku. Silakan dicoba, tuanku. Hah? Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik, tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Diomeli seperti itu, Ibrahim tidak marah, Bah. Ia tidak. Saat itu kan dia sedang menyamar. Kok bisa tidak marah sih, Bah? Cucuku sekalian, Ibrahim bin Adam memang sedang melatih dirinya untuk senantiasa sabar dan rendah hati. Dia tidak mau membalas kemarahan majikannya saat itu. Subhanallah, luar biasa ya. Kok Raja Ibrahim bodoh sekali sih, Bah? Nggak bisa memilih buah yang manis. Bukannya bodoh, Emir. Itu semua ada sebabnya. Dan Ibrahim bin Adam pun menyampaikan kepada majikannya. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, tuan. Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, tuan. Bukankah tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, tuan. Selama ini tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku. Walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam. Subhanallah. Jika demikian maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Begitulah kisah Ibrahim bin Adam. Seorang yang sangat alim dan bijaksana. Orang yang sangat taat beribadah kepada Allah, baik dikala sendiri maupun bersama. Ini yang harus selalu kita contoh. Janganlah kita hanya taat kepada Allah apabila banyak orang saja, tapi dikala sendiri justru menjadi orang yang malas dan berbuat dosa. Dan hendaklah kita selalu menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu ajaran Islam mengenai istilah rukun iman. Rukun iman ada 6 ketetapan yang salah satunya adalah beriman kepada malaikat Allah. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani rukun iman, diantaranya ialah beriman kepada malaikat Allah. Karena para malaikat mempunyai tugas yang sangat penting. Salah satunya yaitu mencatat amal kita selama kita hidup di dunia.
Jadi senantiasa kita harus selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan agar kita terhindar dari siksa api neraka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan tentunya bagi orang-orang yang melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.